Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman akuntansi. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Tax Planning akan memberikan pemaparan materi mengenai perlakuan penghasilan untuk menghemat pajak, pengaturan peredaran usaha, dan perencanaan pajak terkait dengan rugi usaha. Nah, sebelum kita memulai ke pembahasan materinya, kita perkenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Bulsha Fitri. Saya Della Maulida. Saya Yanti Sutisna. Saya Nuriani Insani. Dan saya Putri Rahmadina. Kita ketahui bersama, dalam dunia perpajakan, perencanaan pajak atau tax planning menjadi salah satu strategi penting yang digunakan oleh individu maupun badan usaha untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Salah satu aspek yang sering menjadi fokus dalam perencanaan pajak adalah perlakuan terhadap penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dapat diperlakukan dengan cara tertentu agar pajak yang terutang menjadi lebih efisien tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Manajemen laba atau earning management adalah upaya memanfaatkan perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan standar atau metode akuntansi untuk memperoleh penghematan atau meminimalisasi beban pajak. Perubahan perundang-undangan perpajakan standar atau metode akuntansi pada khususnya seharusnya memotivasi manajemen untuk mengelola penghasilan kena pajaknya dengan cara menunda atau sebaliknya mempercepat pengakuan pendapatan atau biaya. Jika manajemen tetap konsisten dengan upayanya untuk memperoleh penghematan atau meminimalisasi beban pajaknya, membuat keseimbangan antara laba akuntansi dengan laba tunainya, memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimalisasi kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan dividen yang diperolehnya. Pengaturan kewajiban sebagai PKP. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021, di mana dalam undang-undang tersebut, pengusaha yang dimaksud adalah yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak atau BKP, yang meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A ayat 1 Undang-Undang tentang PPN dan PPNBM, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan telah dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuhan sebagai PKP membawa konsekuensi kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pilihan metode penghasilan keuntungan selisih kurs terdiri dari dua, yaitu satu, pengenaan pajak atas keuntungan selisih kurs harus dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut wajib pajak secara taat asas. Keuntungan selisih kurs yang diperoleh wajib pajak, badan atau orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT tahunan atau PPh-WP. Kedua, selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dengan menggunakan kurs tetap. Perencanaan kelebihan penerimaan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perpajakan tahun 1983, seluruh wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Perpajakan atau UU KUP. Apabila suatu perusahaan akan memperoleh penghasilan kena pajak yang cukup besar dalam 1 tahun, maka dia akan mencari jalan untuk mengurangi beban pajak income atau objek yang taxable. Apapun objeknya akan dikurangi. Jika tarif pajaknya progresif, pengakuan penghasilan akan ditunda atau deferred, atau pengakuan biaya dipercepat. Tapi kalau tarif pajak flat, upaya untuk menunda atau mempercepat sudah tidak penting lagi. Selanjutnya adalah pengaturan sumber penghasilan yang mengacu pada konsep umum pemajakan penghasilan wajib pajak luar negeri atau WPLN dan wajib pajak dalam negeri atau WPDN, di mana konsep tersebut bersumber dari Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Pasal 24 ayat 3. Pada dasarnya, yang membedakan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable dan deductible, di mana
prinsip taxable atau dapat dipajaki, dan prinsip deductible atau dapat dikurangi merupakan prinsip yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak yang pada umumnya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak atau taxable menjadi penghasilan yang tidak merupakan objek pajak atau non-taxable, serta mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible menjadi biaya yang dapat dikurangkan atau deductible, ataupun sebaliknya. Perhitungan laba komersial mengacu pada konsep matching of cost with revenue atau pengaitan biaya dengan pendapatan. Konsep ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari peristiwa lain yang sama. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatan tersebut. Laba kena pajak atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, yaitu yang pertama, penghasilan yang menjadi objek atau taxable income. Yang kedua, penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final. Dan yang ketiga, penghasilan yang bukan objek pajak atau non-taxable income. Baik, materi selanjutnya yaitu definisi dan jenis-jenis penghasilan. Penghasilan dalam konteks perpajakan di Indonesia diatur secara jelas dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan UU PPh dan juga dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Berdasarkan pengelompokan dalam peraturan perpajakan, jenis-jenis penghasilan dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, penghasilan yang merupakan objek pajak atau objek PPh. Ini adalah penghasilan yang dikenai pajak penghasilan atau PPh dan meliputi berbagai jenis. Antara lain 1. Imbalan atau kompensasi atas pekerjaan seperti gaji, upah, honor, bonus, dan tunjangan. Kedua, laba usaha dari kegiatan bisnis. Ketiga, hadiah dan penghargaan. Keempat, keuntungan dari penjualan atau pengalihan aset. Kelima, penerimaan bunga, dividen, royalti, dan sewa. Keenam, keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. Kedua, penghasilan yang dikenakan pajak final. Beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak final, yaitu PPh yang langsung dikenakan pada saat penghasilan diperoleh dengan tarif tertentu dan tidak bisa dikreditkan. Ketiga, penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh atau bukan objek pajak. Jenis penghasilan ini tidak dikenai pajak karena memiliki tujuan sosial seperti keagamaan atau bersifat khusus. Pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP atau JKP dan telah dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Syarat utama menjadi PKP adalah memiliki peredaran bruto omset tahunan sebesar 4,8 miliar atau lebih. Setelah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha wajib 1. Pemungut PPN atas penjualan barang atau jasa kena pajak. Kedua, membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN. Ketiga, menyetor PPN yang dipungut ke kas negara. PKP juga memiliki hak seperti 1. Pengkreditan pajak masukan atas pembelian barang atau jasa terkait usahanya. Kedua, mengajukan restitusi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. Non-PKP. Non-PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP karena omsetnya masih di bawah 4,8 miliar atau belum mengajukan permohonan sebagai PKP. Non-PKP tidak wajib memungut PPN. Namun, non-PKP juga tidak bisa mengkreditkan pajak masukan dan tidak bisa membuat faktur pajak sehingga dalam transaksi B2B antar perusahaan akan memiliki daya saing lebih rendah karena tidak bisa memberikan fasilitas pajak kepada mitra bisnis. Selanjutnya adalah penghasilan dari selisih kurs.
Penghasilan dari sisi kurs mata uang asing atau valuta asing adalah keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Ini umum terjadi dalam transaksi internasional yang menggunakan mata uang asing seperti dolar AS, euro, yen, dan lain-lain. Perubahan nilai tukar ini dapat terjadi dikarenakan adanya fluktuasi dari pasar keuangan internasional. Perubahan ini bisa berdampak sebagai keuntungan atau penghasilan, serta kerugian atau biaya, tergantung dari posisi mata uang yang dimiliki. Nah, ini adalah contoh nyata dari keuntungan selisih kurs. Ada dua contoh di sini. Contoh yang pertama berasal dari perusahaan ekspor. Jadi, jika sebuah perusahaan ekspor di Indonesia mengekspor produk dan menerima pembayaran dalam dolar AS, dan saat menukarkan ke rupiah, nilai tukar dolarnya lebih tinggi dari saat kontrak disepakati, maka perusahaan mendapatkan tambahan nilai rupiah, yang merupakan keuntungan dari selisih kurs. Untuk contoh yang kedua berasal dari investor forex atau falas. Jadi, jika seseorang yang membeli dolar pada saat nilai tukarnya rendah, lalu menjualnya saat nilai tukarnya tinggi, maka selisih dari keuntungan transaksi tersebut merupakan penghasilan dari selisih kurs. Selanjutnya, kerugian dari selisih kurs. Contoh yang pertama, perusahaan impor. Jika perusahaan di Indonesia harus membayar impor dalam dolar dan saat pembayaran nilai dolar naik terhadap rupiah, maka perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membayar tagihan yang sama, yang berarti kerugian dari selisih kurs. Contoh yang kedua, investor. Jika seorang membeli mata uang asing dengan harga tinggi dan menjualnya kembali saat nilainya turun, maka ia akan mengalami kerugian. Baik, materi selanjutnya itu penundaan penyusutan. Penyusutan itu sendiri adalah strategi perpajakan yang memungkinkan perusahaan menunda pengakuan pengurangan nilai aset atau penyusutan dalam laporan pajak. Nah, manfaatnya itu sendiri untuk memberikan ruang likuiditas lebih besar pada perusahaan di tahun berjalan dan dapat digunakan sebagai alat perencanaan pajak jangka pendek. Tujuan itu sendiri mengurangi beban pajak saat ini dengan menunda pengakuan biaya penyusutan, serta pajak yang ditunda akan dibayar di masa depan saat aset dijual atau dinilai ulang. Nah, kaitannya dengan akuntansi, perbedaan metode penyusutan antara laporan keuangan komersial (PSAK) dan fiskal perpajakan dapat menimbulkan perbedaan sementara. Materi selanjutnya yaitu metode akuntansi komersial. Metode akuntansi komersial adalah cara pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang digunakan perusahaan untuk kepentingan manajerial dan pelaporan kepada pemilik, investor, serta pihak eksternal lainnya. Metode ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PSAK di Indonesia. Nah, metode penyusutan dalam akuntansi komersial ada 3. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Beban penyusutan tetap setiap tahun dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Cocok untuk aset yang memberikan manfaat konsistensi setiap tahun. Dan yang kedua yaitu metode saldo menurun. Beban penyusutan lebih besar di awal tahun dan semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Contoh metode saldo menurun ganda. Nah, cocok untuk aset yang nilai manfaatnya menurun seiring waktu. Dan yang ketiga itu metode unit produksi. Penyusutan dihitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi atau jam kerja aset. Rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi total produksi dikali unit produksi yang tahun ini. Cocok untuk mesin produksi dan kendaraan. Metode fiskal atau perpajakan. Dalam perpajakan, penyusutan aset tetap hanya diperbolehkan menggunakan 2 metode. 1. Metode garis lurus atau straight line, di mana beban penyusutan sama setiap tahun. Kedua, saldo menurun atau declining balance, di mana beban penyusutan lebih besar di awal masa manfaat. Dampak perbedaan metode. 1. Menyebabkan perbedaan beban penyusutan antara laporan keuangan dan laporan pajak. Kedua, menimbulkan pajak tangguhan atau deferred tax yang akan diakui saat aset dijual atau habis masa manfaat. Ketiga, contoh perbedaan. Jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun di komersial dan garis lurus di fiskal, maka beban penyusutan di awal akan lebih besar di komersial, sehingga laba fiskal lebih tinggi. Contoh penundaan penyusutan. Contoh kasus PT Anggun Sandang.
di mana beban penyusutan komersial sebesar 40 juta, beban penyusutan fiskal sebesar 35 juta, dan selisih koreksi fiskal positif sebesar 5 juta. Artinya ada tambahan laba kena pajak sebesar 5 juta. Di sini dijelaskan bahwa selisih ini menyebabkan pajak yang dibayar tahun berjalan lebih besar. Namun ini hanya bersifat sementara karena akan dikompensasi saat aset dijual atau masa manfaat habis. Dampak jangka panjang dari hal ini yaitu penundaan penyusutan bisa menjadi strategi pengelolaan pajak, tapi perusahaan harus siap membayar pajak lebih besar di masa depan. Definisi revaluasi aset tetap adalah proses penilaian ulang nilai aset tetap agar mencerminkan nilai wajar saat ini. Tujuannya satu, menyesuaikan nilai aset di laporan keuangan dengan nilai pasar. Kedua, meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Ketiga, dapat meningkatkan ekuitas perusahaan. Dan kapan dilakukannya? Dilakukannya ketika terdapat perubahan signifikan pada nilai pasar aset tetap untuk tujuan restrukturasi, merger, atau persiapan penjualan aset. Dampaknya apa pada laporan keuangan? Jika nilai naik dicatat sebagai laba revaluasi, belum direalisasi. Jika nilai turun dicatat sebagai rugi revaluasi. Implikasi pajak revaluasi. Laba revaluasi terdiri dari laba revaluasi biasanya belum dikenakan pajak karena belum direalisasi, belum ada transaksi jual beli. Kedua, pajak penghasilan baru dikenakan saat laba direalisasi, misal saat aset dijual. Depresiasi setelah revaluasi, nilai aset yang lebih tinggi dari depresiasi per tahun lebih besar. Namun, pengurangan biaya depresiasi untuk pajak bisa lebih kecil karena aturan fiskal. PPh pasal 19 terdiri dari selisih lebih revaluasi menjadi objek PPh pasal 19 dengan tarif 10% di selisih nilai revaluasi atas nilai buku fiskal. Resiko: jika revaluasi tidak dilakukan sesuai ketentuan, dapat menimbulkan sanksi pajak. Syarat dan ketentuan revaluasi. Syarat melakukan revaluasi adalah 1. Telah memenuhi semua kewajiban pajak hingga masa pajak terakhir sebelum revaluasi. Kedua, hanya untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT dengan pembukuan dalam bahasa Indonesia dan rupiah. Ketiga, mengajukan permohonan ke DJP dan menerima surat keputusan penilaian kembali. Keempat, revaluasi ulang hanya boleh dilakukan minimal 5 tahun terakhir setelah revaluasi terakhir. Penilaian 1. Dilakukan oleh jasa penilaian berizin atau DJP. Kedua, berdasarkan nilai pasar wajar saat penilaian maksimal 1 tahun setelah laporan penilaian. Dan dasar hukum PMK nomor 79 atau PMK 03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Selanjutnya adalah penyusutan sebelum dan sesudah revaluasi. Pada saat sebelum revaluasi, memiliki dasar penyusutan yaitu nilai aset awal, dengan masa manfaatnya yaitu sisa masa manfaat dari awal pembelian. Sedangkan penyusutannya dihitung rata-rata dari nilai awal dibagi sisa bulan masa manfaat. Sedangkan untuk sesudah revaluasi, memiliki dasar penyusutan yaitu nilai revaluasi, dengan masa manfaat yaitu dihitung penuh kembali sesuai dengan kelompok asetnya. Untuk penyusutannya dimulai sejak bulan revaluasi dilakukan. Penggabungan usaha atau merger. Penggabungan usaha memiliki definisi yaitu suatu proses dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas bisnis yang lebih besar. Dengan jenis-jenis penggabungan usaha, yang pertama, merger. Merger merupakan suatu perusahaan yang menyerap perusahaan lain. Yang kedua, ada konsolidasi yang merupakan dua perusahaan membentuk entitas baru. Dan yang ketiga, ada akuisisi, di mana satu perusahaan membeli perusahaan lain. Tujuan dari adanya merger yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi daya saing, dan yang kedua, memanfaatkan kerugian fiskal perusahaan yang rugi untuk mengurangi beban pajaknya. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan memperluas pangsa pasar. Materi selanjutnya, due diligence dalam merger.
Yang pertama, legal due diligence, memastikan aspek legalitas merger, kepemilikan, dan perizinan. Memastikan tidak ada masalah hukum yang dapat menghambat merger. Yang kedua, financial due diligence, menilai kondisi keuangan, aset, dan liabilitas perusahaan yang akan bergabung. Memastikan tidak ada kewajiban tersembunyi. Yang ketiga, tax due diligence, meneliti rekam jejak kewajiban perpajakan, potensi masalah pajak, dan peluang penghematan pajak dan merger. Mengidentifikasi potensi kompensasi rugi fiskal. Yang terakhir, manfaat due diligence, mengurangi resiko hukum, keuangan, dan pajak. Kemudian menjamin kelancaran proses merger. Selanjutnya, aspek pajak penggabungan usaha. PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dalam restrukturisasi usaha tidak dikenakan PPN jika kedua pihak adalah PKP. Yang kedua, jika salah satu bukan PKP, tetap dikenakan PPN. Yang ketiga, pajak masukan atas BKB yang dialihkan dan belum dikreditkan oleh PKP yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh PKP penerima pengalihan. PPN final atau BPHTB. Yang pertama, PPh final 2,5% dari nilai tertinggi antara akta pengalihan atau NJOP PPBD. Yang kedua, BPHTB 5% dan nilai perolehan objek pajak NPOP dikurangi NPOP tidak kena pajak. Pencatatan transaksi. Yang pertama, pilihan metode pencatatan merger mengurangi perlakuan pajak. Yang kedua, nilai pengalihan aset harus berdasarkan harga pasar kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, metode pencatatan merger. Pooling of interest method. Yang pertama, aktiva bersih dicatat sesuai nilai buku. Yang kedua, tidak ada goodwill atau kenaikan nilai aktiva. Yang ketiga, tidak ada transaksi pembelian sehingga tidak ada dasar pertanggungjawaban baru. Yang keempat, cocok untuk merger antara perusahaan dengan kepemilikan yang relatif sama. Purchase method. Yang pertama, aktiva dan kewajiban dicatat sebesar nilai wajar. Yang kedua, ada PPh atas laba selisih kenaikan aktiva dalam Undang-Undang PPh Pasal 4. Yang kedua, goodwill diamortisasi dalam Undang-Undang PPh Pasal 11A, depresiasi lebih besar dari kenaikan nilai aktiva. Yang keempat, cocok untuk akuisisi atau merger dengan perubahan kepemilikan signifikan. Jadi, kesimpulan pada materi ini, pengelompokan jenis penghasilan, penentuan status sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, serta perlakuan terhadap penghasilan dari selisih kurs merupakan aspek penting dalam perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan perlakuan pajak yang adil, efisien, serta mendukung kegiatan ekonomi, sambil mempertimbangkan kepatuhan administrasi dan risiko transaksi internasional.